Ya, nah untuk Oke. mengetahui bagaimana kemudian kita bisa bertahan dengan berbagai macam bahan pokok yang ada di Indonesia, kita telah terhubung dengan Bapak Sudaryanto selaku pegiat sorghum Indonesia via sambungan Skype. Halo, selamat pagi Pak Sudaryanto, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Pak Sudaryanto, ini kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan nasional ini Pak ya, ketahanan pangan nasional ini masih menghadapi sejumlah permasalahan dan Yes. tantangan yang cukup besar ini Pak, di mana kalau kita berbicara ya masih ada yang harus impor, Betul. terus kemudian produk pertanian yang masih lemah dan menyusutnya lahan subur ini Pak. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak Sudaryanto? Baik, terima kasih. Pada kondisi saat ini, pada kondisi perubahan iklim yang melanda, dan kemudian bahwa kita lihat, kita rasakan bersama kemarau panjang, terus hujan yang pendek, banjir, dan seterusnya, itu menjadikan penurunan produktivitas lahan. Karena apa? Karena ada gangguan tadi, kekeringan, kebanjiran, dan seterusnya. Maka oleh karena itu kalau kita bergantung pangan yang impor, itu apalagi pada kondisi COVID sekarang ini, transportasi susah dan seterusnya, menurut hemat saya adalah kita harus belajar dari masa lalu kita tentang pengembangan pangan lokal, produk pangan lokal. Yang kita belajar, kalau lihat misalnya kayak saya sendiri dari Jogja, dari Gunung Kidul, daerah yang kering, yang dulunya makan singkong, sorghum, jagung, itu jadi makanan utama. Setelah tahun 80-an diganti dengan beras, maka pada kondisi perubahan iklim, kurang air, maka produktivitas menurun. Nah, kita kembalikan bagaimana sorghum itu menjadi pilihan untuk menjadi pangan dalam kondisi perubahan iklim saat ini. Baik, Pak. Kalau dilihat dalam kondisi saat ini, terutama di masa pandemi ini, masyarakat juga terkena dampak sosial dan ekonominya juga. Apalagi untuk pangan, ini kan sangat-sangat dibutuhkan untuk kebutuhan primer masyarakat. Apakah ada pangan-pangan alternatif dan bagaimana bisa mendapatkan? Contohnya untuk sorghum sendiri, ini kan masih mungkin asing gitu ya untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa lebih beradaptasi dengan pangan tersebut? Baik, bahwa memang kalau kita lihat saat ini pangan yang ada seperti sorghum itu belum banyak dikenal. Padahal dulunya memang sudah dikenal di masyarakat, karena terus diganti bahwa makan sorghum itu dirasa atau dipandang tidak bergizi, dan kemudian seperti orang tidak ekonominya lemah begitu. Oleh karena itu sorghum ditinggalkan. Padahal gaya hidup masyarakat sekarang itu banyak konsumsi tepung, dan dengan gaya hidup konsumsi tepung itu, maka kebanyakan penyakit yang muncul ada diabetes. Kemudian kalau anak-anak kebanyakan makan tepung tanpa protein, maka hasilnya adalah gizi buruk dan seterusnya. Dan tren masyarakat yang sekarang itu kan makanan-makanan yang produk impor misalnya, yang bergantung juga tepung. Nah, itu kalau kita tepungnya dari impor juga akan susah. Sebaiknya pangan lokal seperti sorghum ini, dan sorghum ada banyak jenis, itu bisa dijadikan pilihan, terutama daerah-daerah yang marginal. Oke, Pak Sudaryanto, ini kalau kita lihat kan memang tadi disebutkan makanan pokok kita sekarang bisa menyebabkan beberapa penyakit, katakanlah dari tepung-tepungan yang bisa mengakibatkan diabetes seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang sorghum, Pak Sudaryanto, ini kan kandungan proteinnya lebih tinggi ya daripada beras, betul tidak itu Pak? Ya, betul. Iya, betul. Nah, jadi, dengan potensi kandungan protein yang lebih tinggi daripada beras, apakah sudah dimaksimalkan baik dari teman-teman komunitas pegiat sorghum di Indonesia dan juga pemerintah untuk menjadikan ini sebagai alternatif makanan pokok di Indonesia? Sesungguhnya kita setelah ada riset-riset dari Kementerian Pertanian menghasilkan sorghum yang kualitasnya bagus, yaitu dia rendah glukosa, terus kemudian tinggi protein, gluten free sebagai makanan yang dicari orang di dunia saat ini karena gluten free ya. Itu sorghum sudah mulai diminati kembali, apalagi batangnya yang mengandung gula rendah glukosa itu akan sangat potensial untuk untuk menjaga kesehatan masyarakat walaupun minum manis atau makan manis. Ya.
disukai masyarakat. Kira-kira begitu yang diharapkan dari sorghum ini, dan masyarakat sudah mulai menanam di berbagai provinsi di Indonesia. Oke, jadi ternyata kandungannya luar biasa ya. Bahwa ini tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan harian kita, tapi juga bisa mencukupi kebutuhan kesehatan kita harian juga. Pak, kalau kita lihat tadi kan sudah banyak juga masyarakat di berbagai wilayah yang menanam sorghum. Di wilayah mana sih yang memang banyak dan kaya akan sorghum? Dan bagaimana masyarakat di wilayah lain yang mungkin langka untuk mendapatkan bahan pangan tersebut bisa mendapatkan sorghum dengan mudah? Yang pertama bahwa kami jelaskan bahwa sorghum ini adalah tanaman sempat seperti padi, jagung dan seterusnya. Dan dia butuh cahaya matahari yang mungkin 9 jam lah kira-kira atau lebih di sepanjang hari, di siang hari. Sehingga memang daerah yang cocok ya daerah-daerah yang kena sinar matahari cukup. Nah, kemudian yang saat ini masih ada sebenarnya banyak jenisnya itu di NTT. Di NTT banyak, daerah kita lihat daerah kering, terus kemudian cahaya matahari tinggi, daerahnya tandus. Sorghum tahan hidup di kondisi kualitas tanah yang kurang mineral, pun cukup bagus. Dari kebutuhan akan pupuk itu sedikit, kebutuhan akan air sedikit, lebih hemat. Sehingga daerah-daerah inilah yang cocok seperti NTT, NTB, terus kemudian Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan di bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali sebagian, daerah-daerah kering lah, pokoknya daerah-daerah kering yang kurang hujan itu cocok. Dan ini sangat baik harapannya itu untuk menyambung. Kalau misalnya hanya tanam jagung bisa 1 kali atau 2 kali, sedangkan sorghum bisa bisa panen sampai 3 kali dengan menanam 1 kali, maka pada saat musim kering dia masih tumbuh tunas atau namanya ratun, itu dia bisa panen kembali pada musim kering. Nah ini keunggulan sorghum yang sangat diharapkan ke depan mengantisipasi musim kemarau panjang ke depan. Oke, Pak Sudaryanto, ini kalau kita berbicara tentang toko beras banyak sekali ada di lapangan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang stok sorghum ini sendiri, apakah ketika dilempar ke pasaran diminati oleh masyarakat? Nah, ada permasalahan lain yang saat ini dihadapi, bahwa masyarakat belum begitu mengenal bahwa sorghum ini menjadi makanan bekal saat ini di dunia dan di Indonesia. Sorghum sendiri itu dipasarkan pada niche market, market premium, yang harganya mungkin kalau buat masyarakat tidak terjangkau saat ini. Ada bentuknya, ada kecap, ada tepung sorghum yang siap untuk bikin kue, terus kemudian beras sorghum untuk nasi, dan lain-lain. Ini masyarakat belum begitu mengenal. Yang mengenal adalah penggemar-penggemar makanan sehat, yang tentu niche market itu. Nah, harapannya kalau ke depan itu bisa dikembangkan, kemudian BUMDes didorong untuk menjadi bagian dari distribusi sorghum, maka pelatihan-pelatihan untuk mengolah sorghum menjadi makanan sehat sudah mulai berkembang sesungguhnya. Tinggal bagaimana kebijakan selanjutnya itu distribusi, terus kemudian menjelaskan bahwa sorghum itu makanan yang sehat dan mahal. Makanan sehat. Dan ada niche market di sana. Terima kasih Pak Sudaryanto sudah berbagi bersama kita. Semoga ini menjadi salah satu solusi pangan mandiri di tengah pandemi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.